Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kembali lagi di segmen Tikop ini ya. Di mana segmen ini saya itu ingin berbincang-bincang dengan teman saya atau saya ingin berkomentar terhadap sesuatu apa yang sedang terjadi. Nah, di kesempatan kali ini saya sedang bersama teman saya, teman satu angkatan dulu di SMK. Dia ini seorang tambal ban ya yang sering keliling-keliling. Hati-hati. Enggak, maksudnya dia itu seorang pengusaha muda, tepatnya pengusaha percetakan. Walaupun masih muda itu sudah menjadi bos ya. Untuk di usia yang masih muda mungkin apa ya, maksudnya sangat jarang sekali banyak seorang pemuda yang eh, bisa dikatakan mengarah ke kesuksesan. Tapi kalau menurut saya dia sudah sukses dibanding teman-temannya, maksudnya daripada seusianya atau sebayanya, karena dia sudah memulai usaha dari mulai masih SMK ya ya. Insya Allah. Sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum Kak Aziz. Waalaikumsalam. Mungkin boleh diperkenalkan dulu. Ya udah kenal ya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin bertanya-tanya ya tentang kehidupan dia. Bagaimana sih perjalanannya bisa sampai sekarang? Pertama, eh, apa sih yang membuat Anda itu apa ya? Maksudnya ingin berbeda dari yang lain. Maksudnya kalau yang lain kan mungkin sejak mulai dari SMK dari belajar lebih sering bermain ketimbang mungkin berpikir tentang kehidupan ke depan. Tapi Anda lebih memulai kehidupan Anda di masa depan dari sekarang gitu loh. Ya udah. Oh, udah ya. Oh, terima Udah. kasih ya, sangat sangat tadi sangat inspiratif sekali ya. Dan itu sangat wow sekali. Jadi ya emang awalnya itu dulu bisa dikatakan saya ya dewasa sebelum waktunya ya, dalam arti ya. dalam arti itu ketika saya sekolah yang harusnya anak-anak seusia sekolah itu fokus belajar, fokus mencari ilmu gitu ya, biar nilai ujiannya bagus, nanti biar bisa masuk ke perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Iya. Saya mulai sekolah itu kelas 2, semenjak saya prakerin itu saya gunakan untuk bekerja. Jadi saya pulang sekolah itu setengah 3 sore, dari jam 7 sampai setengah 3 sore, nanti jam 3 sampai maghrib itu saya gunakan untuk bekerja di yang tadinya tempat saya PKL gitu sampai maghrib. Nah, mulai dari situ saya banyak sudah terracuni apa gimana ya? Terracuni sama Terkontaminasi sama uang. biasa lah. Biasa uang ya. Biasa Jadi lah. uang yang membuat Anda mungkin sedikit melupakan sekolah Anda ya. Nah, terus juga bukan cuma saya sendiri, ada beberapa anak-anak di kelas seangkatan sejurusan. Kebetulan saya ambil jurusan multimedia, itu sama kerja, cuma kan beda. Kalau saya di percetakan, teman-teman ada yang di toko, ada yang di rumah makan. Nah, mulai dari situlah ada rasa senang ngumpulin uang sendiri gitu. Jadi ya efeknya emang buruk buat nilai-nilai gitu. Tapi ya dari sisi positifnya saya ambil itu lebih bisa buat ya untuk sekarang inilah saya bisa membangun usaha saya sendiri dalam bidang percetakan. Ya masih merintis sih, cuma ya alhamdulillah sudah mulai membuka jalan seperti itu. Jadi bisa dikatakan ya mungkin juga memang sudah jalannya ya, karena waktu itu kan waktu masih PKL kan ya. Yeah. Masih PKL Anda diberi tawaran oleh pihak yang memiliki tempat PKL itu. Nah, mungkin kan dari sekian banyak teman-teman yang PKL mungkin hanya kamu saja ya yang ditawari. Enggak sih, pas itu juga nggak ada. kebetulan kan emang pas lagi itu saya ngalamin 1 bulan itu yang PKL saya sendirian. Ya jadi ya saya orangnya ya kepo, jadi sana sini megang semua ya, alhamdulillah. Terus juga alhamdulillah
saya di percetakan itu saya dapat orderan cetak, kan percetakan ada banner, undangan dan lain-lain, itu ya pulang ada yang pesen lewat saya terus diorderin ke kerjaan gitu ya. Jadi sampai waktunya selesai ujian nasional selesai, siangnya saya ada cetakan di situ, nah langsung di situ mulai selesai saya itu langsung kerja. Jadi dari lulus sekolah langsung masuk kerja. Tapi kalau untuk mulai usaha sendirinya itu memang dari awal sekolah apa sudah masuk kerja dulu baru setelah itu keluar atau gimana? Kalau itu emang saya mikirnya kayak gini, dari perhitungan omset yang perusahaan tempat kerjaku punya itu sudah bisa menilai gitu, oh perusahaan yang bergerak di bidang ini kok lumayan. Jadi modelnya orang Jawa kan kalau udah pintar mesti buka gitu ya. Jadi ya saya estimasi mungkin ya butuh peralatan ini itu pendukung. Nah, mulai deh dari situ, mulai nyicil beli laptop pun subsidi dari orang tua, masih subsidi, terus beli printer juga minjem ke teman. Alhamdulillah punya teman seangkatan yang ibaratnya masih klop gitu. Oh gitu ya. Jadi termasuknya dari pihak keluarga mendukung, terus teman-teman juga mendukung. Ya mungkin nggak semuanya ya. Nggak semua. Ada yang mungkin iri, dengki, mungkin ada juga ya. Banyak. Ya. Tapi ya itu yang namanya hidup lah ya. Terus gini, kan kamu kan dulu kan pernah bekerja ya, dan otomatis kan untuk meninggalkan sebuah pekerjaan yang sudah kamu lakukan sejak lama, terus kamu harus harus meninggalkan dan kamu harus membuka sebuah usaha sendiri. Itu menurutmu itu memang ada sedikit masalah atau tantangannya ada apa enggak gitu? Maksudnya ya mungkin seperti mental atau apa itu kan pastinya ada orang pertama membuka usaha sendiri. Kan kalau kita di perusahaan kan kita kerja ya, jadi karyawan itu kan pasti sudah memiliki tempatnya sendiri-sendiri. Nah, kamu kan dulu di desain ya. Nah, ketika kamu membuka usaha sendiri, apakah mungkin ada kendala, masalah atau yang mungkin menjadi sebuah masalah besar lah bagi kamu ya gitu? Kan butuh mental pastinya. Kalau tentang masalah pasti ya untuk pengusaha pemula itu yang paling krusial itu ada di untung rugi. Karena namanya perusahaan baru terus nembusin ke instansi atau ke retail gitu Ya. Banyak yang mungkin menawar satu-satuan harga gitu. Jadi mungkin cuma itu sih. Terus ada yang bahkan cetakan banyak yang mulur ya, mungkin itu sih. Jadi Cuma itu masalahnya. bon atau utang itu juga menjadi masalah ya. Nah, memang sih kalau kita pikir-pikir, subhanallah, tadi ada gila. Kalau udah pikir-pikir, yang namanya namanya bon, utang, ya kadang kita, ya saya pernah sih ya, pernah mengalami yang namanya diutangin ya gitu ya. Di sisi lain ya kita memang fair-fair aja biasa ya gitu, nggak pernah nagih. Tapi di sisi lain kita kan memang butuhkan ya. Jadi walaupun mungkin kita menganggap hal itu seakan-akan dibutuhkan oleh orang yang kita hutangin, tapi sebenarnya dia itu membutuhkan. Cuma sebagian orang itu lebih memilih diam daripada harus menagih gitu kan ya, karena merasa nggak enak. Lewat pijat ya. Enak pijat. Mungkin ada itu bagi calon pengusaha pemula yang mau mencoba, yang dulunya pernah kerja pengen mencoba di rumah atau mencoba sendiri atau membuka usaha sendiri, ada saranan mungkin buat mereka yang mau memulai? Ya intinya kalau pengusaha sama pekerja itu beda. Yang tadinya nyaman di kerja cuma dalam satu bidang, nah ketika dia hijrah menjadi pengusaha itu ada nilai-nilai yang ditekan, yang bukan jatahnya tapi dia kerjakan juga. Bukan jatah ya. Jadi kalau misal kayak yang sudah bermodal, misalkan rekrut karyawan bisa gitu. Iya, Cuman kalau usaha gitu lebih ditekankan untuk mengerjakan semua sendiri, karena kalau nggak bisa sendiri pun nanti kalau punya karyawan nanti banyak alasan kita nggak tahu. padahal cuma gitu. Terus di tahun ini ya, ini kan Anda sudah membuka usaha dari tahun berapa ya? Kalau
awal mulai? Kalau awal mulai keluar dari perusahaan lama itu sekitar bulan November 2020 2019. Terus yang mulai. Itu udah setahun lebih. Insya Allah. Ya, setahun lebih. Nah, itu kan sudah lama ya. Mungkin ada nggak target atau apa di tahun-tahun sekarang? Ya kalau target sih masih mengumpulkan buat alat-alat pendukung ya, kayak printer juga, kayak laptop. Alhamdulillah udah punya 2 kemarin, beli 1 lagi. Terus printer udah beli sendiri alhamdulillah, yang kemarin pinjam udah dikembalikan. Terus Jadi ada kemajuan ya. ya ada kemajuan. Terus dari kemarin baru beli mesin laminating sama pemotong etika, dan besok yang pastinya setiap bulan sudah menargetkan lah, bulan depan mau mesin apa lagi, bulan depan mau mesin apa lagi, sampai yang kecil-kecil sampai yang gede gitu lah, sampai mesin banner, mesin offset gitu. Oh ya. Insya Itu Allah. sampai gedung juga ya. Siap. Nah, yang namanya target itu kan nggak mesti apa ya, maksudnya nggak mesti tercapai. Nah, bila target yang kita target itu nggak tercapai, yang kamu lakukan ya kan target tiap bulan ada kan. Ada. Nah, setiap bulan itu ada target kan, dari bulan-bulan sebelumnya pasti mungkin ada yang tak tertarget. Lolos Oh, semua. ya enggak, kalau ya ada yang lolos mungkin karena emang targetnya terlalu gede, padahal target yang di bawahnya itu masih ada, jadi sudah menargetkan ke yang lebih gede dulu gitu. Lebih besar. Contoh kayak saya mau beli beli laptop sama komputer dengan spek yang lebih tinggi komputer, padahal budget kita mampunya cuma beli laptop gitu. Jadi saya akumulasikan dana, saya putarkan lagi buat mesin yang kecil-kecil. Ya, berarti itu manajemen yang bagus. Manajemen. Ya kalau saya lihat memang dari usahanya lalu kan perkembangannya pesat sih. Jadi mungkin prospeknya ya menurut saya selalu kedepannya bakal lebih baik. Nah, beberapa kabar kan mungkin ada rencana Anda katanya mau pergi ke sebuah negeri di luar sana, Negeri dongeng. negeri tempat di mana orang-orang merantau ya, kebanyakan di Indonesia. Ya kita sebut saja Korea. Kan itu kan sudah ada rencana ke sana, dan satu langkah udah Anda lakukan, seperti mungkin ke LPK dan melakukan sekolah bahasa. Sudah Selesai. sudah Nah itu bagaimana? Kan di sisi lain Anda itu kan sedang membangun usaha, tapi di sisi lain Anda mau pergi ke Korea gitu. ya. Awal mula saya buka usaha juga karena itu. Satu sisi saya sudah waktu full ke LPK gitu ya, sekolah bahasa. Di sisi lain saya masih dituntut untuk pekerjaan. Nah, jadi pada waktu itu guru saya, "Jis, kamu keluar di kerjaan, kamu Jadi fokus di sini." penyebab juga ya. Jadi ya ada 2 opsi sih. Satu, emang pas waktu itu saya minta kerja malam, jadi itu kan jam kerja waktu itu jam 9 sampai jam 6. Nah, setelah awal-awal masuk LPK minta shift siang sih, jadi jam 1 sampai nambah jam sampai jam 9 malam. Nah, ketiganya setelah bulan November itu saya verifikasi ke Semarang, diminta fokus sama guru. Ya udah, mulai waktu itu saya starting up, saya keluar resign dari perusahaan. Saya sudah bermodalkan laptop itu tadi awal. Bismillah, saya jalan di bidang persedaran di Sambi. Nah iya, maksudnya pertanyaan, kalau nanti misalnya visa itu turun, Ada, sudah ada yang juga. Nah itu yang mau mengurusi apa? Mengurusi usaha kamu itu siapa gitu loh? ada Udah ada. udah beberapa orang kemarin dilatih juga dari skill desain, sablon, sama apalah teknik-teknik dari percetakan juga sudah ada beberapa yang saya ajari, yang diharapkan ketika saya sudah berangkat itu udah bisa jalan sendiri gitu. Jadi ya sebenarnya saya sambil menunggu jadwal penerbangan, sambil membangun yang di sini. Jadi sana sini nggak ada yang nganggur gitu. Iya, iya.
Berarti masih tetap mau ke Korea ya, walaupun usaha Anda kalau menurut saya sekarang itu lagi meningkat dengan pesat ya gitu. Alhamdulillah. Namanya usaha kan ada dua kondisi, kadang ya rame, kadang rame banget. Ya betul sekali. Itu terlalu fokusan. Sampai dulu. Iya, mau. Santai-santai ya, Bro. Ini ya, kalau di urusan usaha ini kan yang namanya pemuda ya, itu kan pasti ada salah satu masalah, maksudnya masalah yang apa ya, maksudnya kalau kita lihat ya, pemuda itu kan kebanyakan lebih, selain memang sibuk dengan kesenangannya, semisal contoh saja kaitannya dengan hubungan, misal kayak pacaran ya gitu. Nah, kebanyakan kan mereka kalau sudah masuk hal itu, mereka itu tidak bisa apa ya, memanajemen waktu loh. Kayak ya udah, hidup aku ya paling cuma senang-senang, kalau waktu kerja ya udah kerja gitu kan. Kebanyakan seperti itu. Nah, kenapa sih ya bagi kamu gitu ya, kok bisa memanajemen semua itu? Di sisi lain kamu harus mungkin ya, cara jawabannya gue ngurmati pasangan ya terus bisa juga mengurusi usaha. Nah, itu bagaimana cara manajemen waktunya? Saya bawa ke bisnis. Oh, jadi pasangan kamu ikutkan ke bisnis kamu? Iya, kebetulan kan nama perusahaan saya Zeni Media Production, bergerak di bidang wedding supply, jadi mensuplai kebutuhan wedding gitu, kayak ada hantaran, ada apa pesan seserahan gitu, itu yang mengurusi ya itu sendiri. Nah, kalau saya fokusnya di advertising sama digital printingnya, jadi kan sama-sama masih berkaitan. Kayak undangan juga, kayak undangan kan nyetaknya di advertising, cuma kan itu kan kebutuhan wedding, jadi sama-sama kerjasama gitu lah. Jadi ya dengan begitu saya rasa dulu ya, yang namanya konflik sedang masa-masa pengenalan gitu kan ya sama pasangan itu kan, kalau nggak dibarengi dengan hal-hal yang positif itu kan kantruk. Di satu saat kalau misal yang cowok fokus kerja, yang cowok fokus kerja, yang cewek merasa diabaikan, ya betul sekali, ya, itu nggak jadi seperti. Jadi harus sama-sama diikutkan biar sama-sama mengerti apa yang kita rasa gitu kan ya, terus apa yang kita lakukan. Jadi yang kita lakukan itu sebenarnya kegiatan positif loh gitu kan. Terus yang kita cari itu pun juga untuk memperjuangkan hubungan ini ya gitu kan ya. Mantap sekali. Terus apa ya, ini pertanyaan, ada beberapa pertanyaan sebenarnya, tapi kayaknya gak sudah saya tanyakan. Insya Allah itu sudah cukup. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman kita yang adik kelas yang masih sekolah di, terutama di SMK, yang mau buka usaha gitu ya? Enggak, maksudnya pesan aja. Kita mungkin, kalau menurut saya kan nggak mungkin harus mengikuti jejak kamu ya gitu. Pesan ya? Mie ayam 1 sama es campurnya 2. Nah, itu pesan yang sangat menyentuh sekali ya. Oke, terima kasih. Sekian di segmen kita kali ini. Intinya kalau kita sekolah ya udah fokus aja ke sekolah. Fokus dulu ke sekolah, nanti ada waktunya lah. Memang sebagian orang ada yang sukses ketika dia memutuskan karena dia mungkin lebih fokus ke usahanya. Tapi di balik semua itu kita tetap butuh yang namanya pendidikan, karena nggak semua orang itu memiliki apa ya, maksudnya kalau nasib itu bisa dirubah ya. Ini memiliki kesempatan yang sama gitu, mempunyai, dalam artian kesempatan yang sama dalam menjadi seorang desainer atau seorang percetakan yang di bidang itu. Jadi sekolah itu penting sekali, karena kalau kita memang tidak punya basic, nanti di sekolah kita akan diberikan apa namanya, kayak penyaluran bakat atau penyaringan. Kayak misal kita belum tahu kita itu sebenarnya bisanya di mana, nanti kita di sekolah akan mendapatkan arahan dari guru-guru kita ataupun teman-teman kita, latihan basic ya. Tapi yang penting jangan pernah berpikir bahwa mereka yang
tidak pernah sekolah atau yang putus sekolah bisa sukses, dan Anda berpikir lebih baik saya ikut sekolah, itu sesuatu yang tidak baik sekali, karena banyak sekali di luar sana anak-anak yang ingin sekolah tapi nggak bisa sekolah ya, itu harus disyukuri. Terus yang paling utama ya selesaikan sekolah dulu, baru nanti setelah itu kita harus berpikir tentang apa yang akan kita lakukan ke depannya. Ya mungkin Ada cukup tambahan. sekian. Ada tambahan pesan mie ayam satu Ada. apa? Intinya kan ada tahapannya. Ya ada tahapannya. Nanti masalah tentang pendidikan sendiri waktunya, masalah cari uang sendiri, yang jelas ya kalau seperti orang-orang yang seperti saya mungkin di sana, ketika lihat contoh kayak teman-teman sekelas membagikan postingan pas foto-foto zaman sekolah gitu, gedeg sendiri di hati gitu. Ya. Wah, kenapa ya di saat yang lainnya senang-senang sama teman dan saya harus sudah bekerja kayak gini Ya. ya, padahal sih emang akibat pilihan saya dulu. Yang penting syukuri aja apa yang kita lakukan saat ini. Insya Allah kalau kita di jalan yang benar, Allah akan memberikan sebuah sebuah hasil yang memuaskan gitu ya. Yang jelas Allah nggak mungkin mengkhianati usaha dari hambanya. Oke, sekian, terima kasih. Mungkin kita bertemu di lain waktu, di lain tempat bersama orang yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.